Udah mas, dibuntutin dulu aja mas, dibuntutin tuh. Akhirnya dia ngirim video bang, ngirim video, set, dia lagi ngebuntutin motor Rangga gitu. Ada sekitar 20 detikan lah videonya. Kirim ke gua kirim lagi ke grup, bro coba deh, ini cek bener Rangga apa bukan. Dia langsung video call sama gua, video callan lagi, kali ini video call bukan telepon. Di video call, begitu di video call ditunjukin tuh muka Rangga, bah itu ya. Bang, gua teriak-teriak bang, bener bang, itu Rangga bang, itu Rangga bang, tangkep. Makanya Mas Haryanto langsung berani untuk menangkap si Rangga dan akhirnya dibawa ke kantor polisi terdekat. Iya betul. Nah, saya pas itu saya kan video call kan, ya memastikan juga bener nggak gitu. Iya bener itu, ya udah saya langsung ke dari tempat polsek yang terdekat gitu, di Manukan. Saya sampai kita bicara, saya bilang kalau saya butuh jujur dulu. Kalau tidak jujur ya kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu narasumber yang kita hadirkan ini adalah seorang yang dihubungi oleh saksi atau yang nangkap si Rangga ya. Jadi di sini kita akan bahas tuntas tentang kasusnya si Rangga. Karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang minta diulas lagi tentang kasusnya Rangga ini. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya pada malam hari ini. Oke, Bang Didit. Halo, apa kabar? Baik, jadi Bang Didit ini adalah salah satu marketing marketing dari Jejak Backpacker, di mana yang nomor 0852 123 456 itu beliaulah yang pegang gitu. Wah, dibocorin Bang Ale. Dibocorin. Oh iya, itu dibocorin nggak ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, aman ya. Jadi ini memang Didit yang megang nomor HP-nya. Kalau yang satu lagi yang 0858 47683 itu adalah Mas Andi. Nah, betul. Jadi beberapa hari yang lalu itu atau beberapa minggu yang lalu itu nomor yang 0852 itu dihubungi oleh salah seorang yang mengaku mengenali si Rangga gitu. Nah, penasaran dengan kata orang itu, akhirnya Bang Didit ini segera kontak-kontakan lah mereka. Nah, gimana kronologi selanjutnya kita dengerin aja langsung dari Bang Didit ya. Oke, gimana tuh kronologinya Bang Didit? Oke, Bang Ale, selamat malam Bang Ale. Ya. Jadi sebelumnya gue cerita backgroundnya dulu nih. Oke. Jadi 1 minggu begitu kita tayang soal videonya Rangga, itu rame di admin, di kontak admin yang mengaku katanya melihat Rangga. Oke. Baik ada yang ngirimin video, ada yang ngirimin chat doang gitu. Sebagian besar 100% salah Bang Ale. Jadi ada beberapa, bang, ini bang gue kayaknya ngelihat Rangga deh yang dikontenin sama Jejak Backpacker Channel. Difotoin bang gitu bang, biar kita konfirmasi dulu gitu. Pas difotoin bukan, cuma agak-agak mirip lah, pokoknya bukan lah. Terus ya ada sekitar mungkin yang bener-bener ngirim foto 5-6 orang lah, yang sisanya hanya mengaku-ngaku melihat Rangga gitu. Artinya di situ gua sebagai admin tentu harus berhati-hati memutuskan bahwa ini Rangga apa bukan gitu. Berjalan seminggu 2 minggu, akhirnya di tanggal 16 November bang, 16 November tepat jam 5:30, gue inget 5:30 karena menjelang maghrib tuh, menjelang maghrib udah suasana menjelang maghrib, tiba-tiba ada yang ngontak ke nomor admin. Nelpon. Okay. Awalnya nelpon terus gue angkat langsung, bang, halo ini dengan Jejak Backpacker gitu. Oh iya pak, gimana? Gue masih manggil pak karena gue belum tahu umurnya kan ya. Nyata mas gitu kan, masih usia 25-35 perkiraan gue dari suaranya gitu. Iya mas, ini saya dapat
sebelumnya saya nonton nih channel Jack Packer, saya melihat konten videonya yang soal Rangga. Di hari itu juga entah kenapa kebetulan saya kayaknya ngeliat deh Rangga deh Oke. di pinggir jalan lagi dorong-dorong motor bersama anak istrinya. Terus wah serius mas, coba anak istrinya anaknya ada berapa orang? 2 mas, yang satu masih bayi digendong pakai gendongan kain gitu, yang satu masih usia 2-3 tahun kayaknya deh mas gitu, lagi dorong motor di pinggir jalan. Dah stop sampai situ kan. Ya sudah mas, itu posisinya sudah mas lewati atau masih mas di belakangnya gitu? Oh tadi udah saya lewatin. Coba deh mas balik arah, mas foto atau video kirim ke saya gitu. Oke mas, matiin deh tuh. Terus akhirnya kan gue share ke grup ya. Gue share grup, ini ada yang mengaku gini gitu. Gua barusan ditelepon sama orang, katanya dia baru aja ngelihat ciri-ciri orang kayak Rangga naik motor di daerah Subang, motornya lagi mogok, lagi didorong. Terus begitu dia nelpon gua, terus dia bilang dia ngelihat ciri-ciri kayaknya Rangga, ada dia diboncengin sama ada istrinya, ada 2 anaknya, satu masih bayi, satu masih umur 3 tahunan, duduk di depan. Gue bilang gue coba suruh balik lagi aja mas, foto dan atau videoin. Kalau memang itu bener kirim ke saya. Kalau itu udah selesai di foto, di videoin, kirim ke saya. Setelah diverifikasi udah bener itu Rangga, gue bilang bawa teman-teman mas, bawa beberapa orang buat nangkep dia. Ntar selain ke polsek terdekat dan mereka mau bantu kita. Mudah-mudahan ini bener si Rangga, biar ada berita baik buat orang yang dirugiin sama dia. Terus anak-anak juga udah pernah nggak sabar tuh, mana mas, lama banget ngirimnya gitu. Ternyata dia bukan ngirim foto atau video, tapi nelfon lagi. Bang ini bener deh bang, kayaknya bang mirip dengan yang saya tonton kemarin videonya gitu. Ya sudah mas, gini aja deh, coba dibuntutin dulu mau ke arah mana dia, tapi masih mogok mas. Jadi yang setelah gue tahu setelahnya, ternyata dia 2 kali ketemu Rangga. Yang pertama ditolongin, yang kedua setelah ditolongin dia tonton video kita, baru dia lah ini kan yang tadi gue tolongin. Nah itu menariknya di situ tuh, nanti kita bahas terakhir tuh. Menarik di situ. Nah terus ketika udah mas dibuntutin dulu aja mas, dibuntutin tuh, akhirnya dia ngirim video bang, set dia lagi ngebuntutin motor Rangga gitu, ada sekitar 20 detikan lah videonya, kirim ke gua kirim lagi ke grup, bro coba deh ini cek bener Rangga apa bukan. Terus ada si Andre teman-teman kita juga, bang itu bener bang, yang bener lu. Apa ke gue takut bang, katanya kan ntar anak orang kan yang kita tangkep kan, takut salah apa segala macam gitu. Yang bener lu, gue bilang. Akhirnya nih dia si Andre kirim foto, ini motornya nih mirip nih, bener gue katanya. Terus gue telepon lagi tuh, masih suaranya keresek tuh, dia kayaknya ngelipin handphone di helm atau gimana gitu, masih nggak jelas gitu. Bang, ini bang, kalau dari kami sih kayaknya yakin itu si Rangga, tapi keputusan ada di tangan abang, karena abang yang lihat langsung gitu. Keputusan mau ditangkap, mau dicegat atau gimana terserah abang. Nanti kalau memang salah kan tinggal minta maaf gitu, soalnya salah orang gitu. Yang penting cegat aja dulu.
siap. Dia kayaknya begitu dapat ACC dari kita langsung gerak cepet tuh. Tapi minta tolong bawa temen, jangan sendirian. Ternyata dia sudah berdua boncengan gitu, satu motor itu. Jadi begitu dicegat, dia langsung video call sama gua. Video callan lagi, kali ini video call bukan telepon. Di video call, begitu di video call ditunjukin tuh muka Rangga. Bah, itu bang, gue teriak-teriak bang, bener bang, itu Rangga bang, itu Rangga bang, tangkep. Gue sampai teriak-teriak tuh di video call. Nah, kayaknya muka kameranya kamera depan tuh, jadi si Rangga kayak ngeliatin muka gue gitu, lagi teriak-teriak gitu. Gue sampai saking excitednya gitu, sampai bang pukul sekali bang, saking emosi kan kita kan. Gue pikir semua apa namanya, semua orang emosi pasti dengar cerita dia kan ya, dengar dia kelakuan dia kayak gimana, apalagi kita kan yang mengalami langsung gitu. Pukul sekali bang gitu, kayaknya oke, siap gitu. Dia tenang. Gue suka sama Mas Reto ini, nggak panik nggak apa, tenang dia langsung kalem kayaknya bawaannya. Oke, siap, langsung dimatiin sama dia. Tapi tadi tuh gue ngeh ada percakapan tuh. Jadi sebelum dimatiin, si Rangga ngomong, kenapa nih bang? Kenapa bang? Gitu ngomong ke gua gitu. Lah, masih nanya kenapa? Dia maling motor gitu kan, gitu. Masih nanya kenapa gitu. Karena dia lihat muka gua gitu kayaknya dia. Karena digituin kameranya gitu. Jadi gua langsung ngomong ke Rangga gitu. Gitu. Ya udah gua teriak, akhirnya dimatiin. Ternyata ternyata Mas Haryanto namanya. Tahu deh apa namanya, kita kayak udah dapat izin ya buat nge-publish namanya ya, Mas Haryanto gitu. Begitu dicegat langsung dibawa ke polsek. Ya, nah dibawa ke polsek itu karena dia Bang Didi ngasih nomor saya ke Mas Haryanto. Betul. Nah setelah itu udah bawa ke polsek aja kata saya. Soalnya ini sudah ada surat laporannya. Karena kan udah kuat tuh kalau udah ada surat laporannya kan, mau ditangkap di mana aja, selagi kita bisa nangkap udah pasti bisa gitu. Akhirnya sama dia, ya udah bang, coba kirim ini katanya surat laporannya. Karena udah dari apa namanya, surat laporan dari Mas Adi udah dikirim ke saya, terus saya kirim lagi ke dia. Nih kasih tahu bang, ini apa namanya, surat laporannya ini ke polsek setempat gitu. Dia berani. Ya, gitu. Di Polsek Pamanukan ya, Pamanukan, Subang, Jawa Barat ya. Jadi, nah ini bang, tadi gue coba ngomong yang soal menariknya itu. Jadi dorong-dorongan motor itu palsu bang, diduga palsu bang. Karena itu modus dia buat nyari duit. Jadi dia adventure, petualangan dia itu dengan cara belaga dorong-dorong motor, berharap ada orang yang membantu dia untuk alasannya kehabisan bensin atau apalah, atau motor mogok atau kehabisan bensin, dia minta duit. Nah itu bakal jadi logistik dia untuk bertualang lagi ke kota lain gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Dari Mas Haryanto yang cerita. Jadi udah 2 kali ternyata bang pertemuannya itu sebelum akhirnya dicegat gitu ya. Ini pertama dia udah bantu, udah bawa bensin. Nah bodohnya dia masih di area yang sama nipunya. Jadi ketemu lagi sama orang yang ngebantu dia sebelumnya gitu. Ngerti bang? Iya. Kayak gitu. Begitu cuman memang apa namanya, kebenaran selalu cari jalan yang masing-masing ya. Begitu dia bantu Rangga, dia pulang ke rumah, dia kebetulan nonton video kita. Wah ini kan yang gue tolong tadi. Nah betul, besoknya lagi ketemu lagi sama Rangga. Nah itu baru nyambung ke kejadian yang tadi kita ceritain itu. Apes dia lagi, apesnya dia ya. Dan brengseknya itu modusnya begitu, pura-pura mogok, dorong-dorong motor. Kalau teman-teman nonton yang podcast sebelumnya ya, di situ juga kan si Mas Adit sama tuh, dia nolongin juga dengan ngelihat si Rangga sama istrinya yang lagi hamil ya, udah punya anak katanya, udah punya anak, dorong-dorong motor tengah malam. Akhirnya sama Mas Adit ditolongin tuh, tolongin dibawa ke bengkelnya, motornya dibenerin. Ternyata motornya juga dibawa kabur juga gitu, lama nggak dipulangin. Gila sih itu orang tuh, ampun deh. Jadi dia kayaknya memanfaatkan kebaikan orang lain ya. Buat selalu nipu. Dan udah sampai Subang, udah jauh ternyata ya dari Jakarta ya. Ya mungkin habis uang makannya ya dorong motor lagi gitu, biar ada orang yang iba. Jadi gini ya teman-teman ya, siapa sih kita yang hati nuraninya
tergerak gitu kalau ngelihat orang di pinggir jalan bawa bawa bayi, bawa anak kecil, dorong-dorong motor gitu. Pasti kita ngelihatnya juga, pasti kita bantuin. Mustahil, jarang banget orang yang nggak bantuin kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Betul. Nah, jadi otomatis orang bantuin. Ya udah Pak, nih apa namanya? Gimana Pak? Habis bensin misalkan, alasannya kayak gitu. Pasti orang itu, oh ya udah, kok nggak beli gitu? Apa gimana gitu. Akhirnya kan orang itu ngasih duit gitu kan buat beli bensin atau buat beli makan. Akhirnya ada lagi lah dia kayak gitu. Ya kayak gitu terus aja modusnya. Iya, Gitu. iya. Iya, pokoknya nah setelah saya konfirmasi bahwa itu Rangga, itu ceritanya berlanjut ke Mas Haryanto tuh Bang. Kalau memang bisa mengkonfirmasi langsung ke Mas Haryanto, bisa telepon atau apa gitu. Dia Oke. mungkin karena ceritanya nyambung ke dia tuh. Iya, Jadi iya. fase saya sudah selesai gitu, tugas saya sudah selesai bahwa konfirmasi itu Rangga. Nah, superhero kita sebenarnya Mas Haryanto nih. Iya benar. Mas Haryanto tuh yang pahlawannya Iya, yang aslinya ya. berani loh dia gitu kan, benar-benar cegat orang yang nggak dikenal apa segala macem, langsung bawa ke polsek. Paman Nukan itu mungkin bisa kita telepon atau gimana tuh Bang buat Oke. lebih jelasnya. Kita coba ya Bang ya, kita ya. coba telepon dia masih bangun nggak jam segini nih. Tapi tadi sudah konfirmasi sih ya. Ya, kayaknya dia bersedia buat memberi keterangan. Halo Mas Haryanto. Ya bang. Ya, oke, akhirnya diangkat juga. Nah, Mas Haryanto, di sini kan saya sedang sedang bawain podcast sama yang orang Mas Haryanto hubungin waktu itu admin jejak backpacker. Nah, Iya. di sini kan biar semuanya lebih sinkron masalahnya ini. Karena di sini kan yang superhero sebenarnya Mas Haryanto nih Mas. Yang dengan berani nangkep si maling itu gitu. Nah, ini kita pengen tahu gimana sih kronologi waktu penangkapan si Rangga ini Mas. Kok bisa-bisanya Mas Haryanto mengenali dan menangkap langsung si Rangga ini Mas. Jadi waktu itu nih bang, waktu hari apa lupa bulan kemarin, ya bulan-bulan inilah. Jadi awal pas pulang mau kerja, jadi awal-awal nih bang, awalnya saya ketemu di jalan, di depan kok ada ibu-ibu ngendong bayi sama si suaminya. Waktu awal-awal ketemu sama si Rangga. Jadi awalnya saya nggak mengenal Rangga, cuman karena di podcastnya abang itu. Jadi saya tolongin lah, ada berat hati buat nolongin si Rangga itu. Katanya pas saya tanyain itu dompetnya hilang, mau ke arah ke Kuningan itu bang. Ya pas itu saya dorong motor sampai ke pom bensin. Saya tanya, bang ini rencananya mau nginep di pom bensin apa mau langsung ke arah Kuningan? Kayaknya mau arah ke Kuningan tapi nggak ada bensin. Nah jadi saya kasihlah duit buat si Rangga ini, buat si bensin nih bang. Nah selang kemudian saya lihat buat YouTube-nya si abang nih kemarin. Oke. Kok saya lihat-lihat ini orang kayak pernah saya ketemu, kayak pernah saya tolongi. Mana saya ingat pasti itu pas kejadian saya nolongin si Rangga itu bang. Saya juga dalam hati gede juga nih sama orang. Ternyata saya nolongin dia itu, ternyata dia maling. Mungkin pas apesnya dia mungkin bang sama saya. Hari apa itu lupa bang, tanggal 26 itu hari apa tuh bang? Tanggal 16 Bang. Tanggal 16. Oh ya tanggal 16. Pas tanggal 16 sama ini bang kejadiannya waktu itu saya mau pulang kerja juga, mau pulang ke kantor jam kalau nggak salah mau maghrib. Saya ngelewatin dia lagi bang. Oke. Saya balik arah dong.
Ini orang, yang pernah saya tolongin bukan. Terus saya lihat-lihat kan di pocketnya abang itu motornya itu kan hilang juga kan. Ya yang ngerti kan ya. Nah saya perhatiin ini di motor yang dia curi bukan gitu. Pas saya lihat-lihat di HP, pas saya lihat YouTube-nya lagi, kan ada nomor kontaknya tuh, saya langsung dulu. Oke. Punya orang yang namanya Rangga, bukan nomor kontaknya. Bukan saya coba saya pengen lihat. Mendem suaranya bang. Saya minta bang, coba bang minta plat nomornya gitu, sama gambar foto motornya bener nggak, soalnya saya ngelihat nih orang lagi. Oke. Kedengeran nggak bang? Kedengeran. Pas saya telepon, pas itu saya nih ngajak sama teman lagi nih bang, sama satu kantor lagi nih. Ajak suruh nemenin saya juga kan gimana takut juga bang. Iya. Saya bawa teman dari kantor lagi, suruh videoin, saya kirim lah ke nomor yang waktu itu saya telepon. Ini bener nggak orangnya gitu, takut salah. Yang namanya orang bang, ibaratnya kalau misalnya saya nangkep berhentiin orang, takutnya kan salah orang, kan saya kan nggak enak juga kan. Iya benar. Iya. Pas saya videoin, terus saya minta jawaban dari ini saya telepon itu, admin itu, gimana bang ini saya mau langsung disergap apa gimana? Nah dia bilang katanya minta waktu, katanya mas 5 menit. Loh, kok 5 menit kan, kalau waktunya 5 menit kan takutnya dia lolos lagi. Ya, terlalu jauh ya. Okay. Iya, terlalu jauh saya nungguin. Jadi yaudah saya dengan berarti memberanikan diri, ya udah saya langsung berhentiin dia langsung gitu, langsung cabut kuncinya, saya langsung interogasi gitu. Luar biasa. Berarti yang waktu video yang kejar-kejaran itu ya, yang ngejar ya. Iya, yang waktu ngejar itu. Oke. Jadi waktu itu kan kita saya sama Mas Haryanto kan kontek-kontekan ya, bahwa ini udah Mas tangkap aja, ini saya kirim surat laporan polisinya. Jadi langsung suruh bawa ke kantor polisi terdekat gitu kan, saya waktu itu bilang. Iya, benar. Makanya Mas Haryanto langsung berani untuk menangkap si Rangga dan akhirnya dibawa ke kantor polisi terdekat gitu. Iya, betul. Nah, saya pas itu saya kan video call kan. Iya. Memastikan juga bener nggak gitu. Iya bener itu, ya udah saya langsung ke dari tempat polsek yang terdekat gitu, di Pamanukan. Oke, nah waktu di Pamanukan itu, di Polsek Pamanukan itu gimana, Mas? Polisi penyerahan Rangga ke polisi itu gimana? Penyerahannya sih nggak terlalu gimana sih bang. Ya polisi juga ibaratnya kaget juga sih. Kok ada maling yang biasa aja nggak gimanain gitu. Berarti tanpa perlawanan ya? Tanpa perlawanan. Ya kalau dia ngelawan juga, saya juga bakal ngebukin dia gitu. Saya juga udah gede. Dalam hati juga. Cuman dianya kayak pasrah, kayak tahu lah gitu. Oke. Berarti 2 kali ya ketemu sama Mas Haryanto ini ya di jalan gitu. 2 kali. Mungkin dia jodoh kali bersama saya bang. Jodohnya jodoh apesnya gitu. Apesnya dia. Iya. Oke, selanjutnya bang ada yang ini lagi, tambahin lagi? Udah sih bang, itu aja. Oke, akhirnya setelah di kantor polisi itu Bang Haryanto setelah menyerahkan si Rangga ke kantor polisi, Bang Haryanto langsung cabut pulang lagi ya.
Enggak sih, langsung pas itu diinterogasi sama polisi juga bang. Oh gitu. Gimana? Lama-lama juga di situ, ya sekitar setengah jaman lah. Oke. Interogasi gimana kronologinya. Tuh. Pas itu sih kata polisi juga, saya suruh nunggu dari pihak abang ke Polsek Pemanukan. Saya bilang ke polisi kan, aduh Pak maaf, kalau saya nunggu mah ya saya juga banyak kerjaan, ini juga saya maksain gitu. Saya juga belum lapor ke kantor, jadi minta izin ke Polsek untuk pulang dulu gitu. Nah itu kan ditangkap dari lokasi penangkapan ke Polsek itu jauh bang? Jauh sih, jauh. Terus pas itu saya motornya kan itu kan kuncinya saya rampas tuh. Jadi di motor itu saya di step bang. Oh di step, dia yang bawa. Sengaja. Terus istrinya? Ini dibonceng sama saya, teman saya bonceng ke motor dia gitu. Oh oke. Ya. Itu siap. Iya. Ya teman saya juga kaget sebenarnya. Kok minta bantuan kok kayak gini? Teman saya juga kaget. Soalnya belum tahu sih bang ceritanya gitu. Oh. Iya. Oh ini ada apa? Teman saya juga kaget sebenarnya. Berarti temennya ini ya apa namanya diajak gue minta bantuan gitu, tahu-tahu suruh nangkap maling gitu ya. Iya. Oke. Tapi ini kita nggak lupa juga mau ngucapin makasih banyak nih buat Mas Haryanto dengan keberaniannya ya. Pastinya Iya bang. kalau saya sendiri ya kalau disuruh kayak gitu, saya kan belum tahu nih si malingnya ini kayak gimana, karakternya orang kayak gimana gitu kan. Saya juga mungkin mikir 10 kali gitu bang buat nangkepnya sendiri gitu. Tapi salut sih dengan keberanian Bang Haryanto ini buat nangkep si Rangga langsung gitu. Jarang-jarang ada orang yang berani gitu loh bang. Ya saya mah pikirnya dia makan nasi saya makan nasi ya ayo aja bang gitu. Wih mantap, keren bang. Iya. Next jangan lupa nih mampir ke Jejak Backpackers ini bang. Kita ngobrol-ngobrol lagi bang. Lebih seru kayaknya. Oke. Iya ya insya Allah bang ya. Oke, gitu aja mungkin bang. Terima kasih banyak Bang Haryanto buat waktunya dan buat kebaikannya juga buat kita semua ya bang. Ya. Sukses Siap, selalu, Bang. sehat selalu buat Bang Haryanto. Amin. Dan salam buat keluarga di sana. Ya bang. Ya. Terima kasih Bang Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya penjelasannya, jadi sinkron kan sama Ya. dengan yang diceritakan oleh admin kita. Nah, setelah ini jadi si Rangga itu diproses lah ya Bang ya, diproses. Dia kata polisi sana disuruh penjemputan nih, Dari tapi Jakarta. dari Bekasi. Jadi kita juga harus bukan kita sendiri yang jemput, nggak boleh. Jadi harus ada polisi dari Bekasi juga, di mana yang melaporkan ini tempat melaporkan ini harus ada polisi perwakilan gitu buat menjemput ke Polsek Pamanukan. Gitu. Karena TKP-nya kan di Bekasi ya. Ya, TKP-nya di Bekasi. Nah, dari situ mungkin udah ya dari Bang Didit ada tambahan lagi nggak Bang sebelum kita hadirkan lagi si Bang Mr. X nih ya, Mr. X yang kemarin kesebut namanya. Iya ya. Ya ada sih dari gua ya. Nyata kita baru tahu juga kan bahwa si Haryanto ini ternyata korban juga berarti kan. Makanya dia emosi dia kan bisa dibilang korban kan dia. Iya benar. Korban penipuan juga ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua lah. Dari gue itu aja sih. Jangan sampai ada lagi orang-orang terdekat kita yang kayak gitu. Menusuk dari belakang. Oke. Terima kasih Bang Didit buat waktunya. Ya, sekarang kita panggil aja Bang Mr. X yang kemarin kesebut namanya ya. Oke, silakan. Makasih Bang Didit buat waktunya. Ya. Oke, nah di sini udah kita hadirkan si Mr. X ya yang kemarin kesebut nama. Kalau udah tahu namanya diam-diam aja ya. Halo Bang X, apa kabar Bang X? Ya. Nah, setelah kasus yang itu, jadi si Rangga ini udah ditangkap ya, udah ditangkap di Polsek Pamanukan. Jadi kita yang mungkin yang memviralkan ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi ini kasusnya viral, videonya viral dan teman-teman juga banyak yang
tahu gitu. Nah, akhirnya setelah itu kasus itu berlangsung, akhirnya saya telepon Bang Mister X. Mister X. Jangan salah sebut nama lagi. Oke, ini dia pelapor kita, Bang Ek ya. Oke, Bang Ek, gimana tuh setelah saya kasih tahu nih, Bang Ek nih udah ketangkep si Rangga gitu. Akhirnya kan itu dihubungin sama polisi ya. Dihubungin sama polisi buat gimana-gimananya. Karena waktu itu Bang Ek ini ada pekerjaan keluar kota selama 1 minggu kurang ya. 1 minggu pas. Oh, 1 minggu pas. Ya benar, 1 minggu pas. Akhirnya jadi itu inilah apa namanya, terbengkalai lah, maksudnya terhenti sejenak ya Bang ya. Karena si Rangga ini masih ada di Polsek sana. Terus urusannya gimana saya kurang ngerti juga. Mungkin bisa dijelaskan sama Bang X dulu. Silakan Bang X, gimana tuh kronologinya? Itu kan saya konfirmasi dulu laporan yang Mas Rangga ditangkap itu. Oke. Saya ke kantor polisi kasih tahu kalau Rangga sudah ditangkap di Pamanukan. Setelah itu mau dijemput. Oke. Sebenarnya saya mau ikut juga, tapi karena jalannya subuh kan sudah jalan, takutnya tidak keburu. Jadi saya tidak ikut. Saya balik ke kontrakan. Nah, setelah itu saya sampai di sana ada dihubungi, kalau bilang belum dijemput, jadi saya kasih nomor polisi yang dari Bekasi. Jadi dari Pamanukan langsung hubungi kantor polisi Bekasi, dijemputlah mereka. Oke, jadi karena Bang X ini mau ada keperluan tugas luar kota ya, jadi nggak bisa menemani polisi buat menjemput si Rangga. Akhirnya jadi ini polisi Pamanukan sama polisi Polsek Bekasi Selatan ini mereka kontek-kontekan buat menjemput si Rangga untuk dibawa ke Polsek Bekasi Selatan gitu. Terus? Nah, itu kan saya bilang ke Pak Polisi, rencana kan Selasa pulang. Ya. Tapi tidak jadi, Selasa itu tidak jadi. Jadi Pak Polisi penyidik telepon lagi saya hari Selasanya itu. Yang setelah telepon saya kabari. Polsek Pamanukannya nih? Tidak. Oh, Polsek Bekasi Selatan. Bekasi Selatan itu sudah habis dijemput itu. Oh, oke. Ada telepon lagi ke saya bilang, ini kapan balik? Soalnya kasihan juga Pak Polisi, kasihan Mas Rangga juga. Karena kan tidak tahu istrinya mau tinggal di mana, anaknya 2 itu. Baru kan dari Pak Polisi juga beli susu, popok buat anaknya. Jadi ya saya juga pikir ini mau balik tapi belum selesai urusan. Jadi saya bilang Jumat baru balik Pak. Nanti balik langsung saya ke kantor polisi juga. Setelah telepon dari polisi saya langsung kabari ke Bang Ale. Ya, oke, waktu itu ya. Jadi ngabarin kalau si Rangga sudah dijemput dan sudah dibawa ke Polsek Bekasi Selatan. Waktu itu hari apa Pak? Selasa ya? Selasa. Oke, Selasa. Nah pikir saya gitu, wah lama juga nih kalau misalnya harus nunggu Bang X ini ke Bekasi gitu kan ya. Nah selanjutnya setelah Bang X ini pulang ke Bekasi, langsung tuh ke Polsek. Ya, itu saya masih di bandara, ditelepon lagi. Pas malamnya itu kan saya bilang kan Jumat, malamnya Pak Polisi telepon lagi. Sudah balik belum? Saya bilang masih di bandara Pak. Oh ya, saya tunggu ya. Jadi saya pulang dari sana, tukar pakaian langsung ke Polsek. Ke Polsek. Oke, lanjut. Jadi ke Polsek, Pak Polisi penyidik bilangnya coba bertemu dulu dengan Rangga. Oke, bertemu nih tatap muka nih sama Rangga. Untuk saya dengan dia bicara. Kan saya waktu itu bilang saya ingin bicara juga dengan dia. Jadi saya tunggu dia keluar saya kira dia sendiri, ternyata dia sama anak istrinya. Oke. Jadi
bicaralah. Kan kemarin kan ada, saya dengar kan bilang dari polisi yang telepon Selasa itu kan bilang ini bukan kasus penipuan, soalnya barang bukti kan masih di tangannya Rangga. Ya, itu kabar yang saya juga waktu itu ditelepon juga kan sama si polisi apa namanya di WA juga sama Polsek ini, bahwa kasusnya ini adalah itu bukan penggelapan karena masih belum berpindah tangan gitu katanya. Loh, kok bisa kayak gitu? Saya mikirnya aneh aja gitu kan. Jadi itu saya sudah kesal juga. Jadi saya juga dari sana maksudnya mau cabut laporan juga. Kasihan juga anaknya. Baru pas saya sampai itu mereka keluar, anaknya ada nangis juga, mungkin kebetulan lagi rewel kah. Nangis. Baru dia juga ya sudah minta maaf, nangis-nangis istrinya juga. Jadi saya sampai, kita bicara, saya bilang kalau saya butuh jujur dulu. Kalau tidak jujur ya kita lanjut saja. Jadi awalnya tidak jujur. Dia bilangnya ada kedukaan. Saya tidak tahu benar atau tidak, saya juga tidak tanya juga. Bilang mama angkatnya istri yang meninggal, tidak tahu, bilangnya di Semarang kalau tidak salah. Oh, Semarang justru ya. Jadi itu arah balik yang ditangkap itu, dia lagi arah balik ke Bekasi. Oh, ditangkap itu di arah balik katanya. Dia bilang mau arah balik. Oke. Jadi dia tidak ada niat curi. Bukan curi. Tidak niat mau ambil motor itu. Dia bilang. Tapi saya bilang, lah kok kalau tidak niat ambil motor kenapa stiker dicabut? Dia bilang lah yang kayak tadi cerita yang dorong motor itu. Dia bilang karena dia sering dorong motor lewat situ, takut ditandai, makanya dia cabut stikernya. Ya, okay. jadi saya bilang ini tidak jujur ini. Biar saya balik sudah, balik ke rumah. Biar urusannya tetap saja ikut proses hukum saja. Jadi setelah saya mau balik, dia bilang dia mau jujur. Memang dia mau ambil motor itu. Dia bilang dia juga pengen punya motor lagi. Nah, dia kan sudah jujur. Jadi saya bilang ke polisi saya sudah habis bicara dengan Rangga. Jadi dia masuk lagi, saya masuk ke penyidik. Saya bilang, Pak, ini kan kemarin bilangnya apa? Bukan penggelapan, kasus penggelapan. Jadi Pak polisi bilang iya, karena kan dia ada kedukaan. Baru kan barang bukti kan masih di dia. Jadi saya bilang, nah tadi dia sudah ini ngaku di saya kalau memang dia mau ambil motor itu. Jadi Pak polisi bilang, ya kalau memang begitu kamu mau lanjut bisa. Itu kalau kamu tidak punya hati nurani. Polisi juga sudah iba kan dengan dia. Polisi bilang ini sudah seminggu dia di sini. 1 minggu ini mereka makan mie terus. Jadi saya juga lihat kasihan, jadi sudah. Akhirnya cabut laporan ya. Ya, saya bilang ya saya maunya cabut laporan, tapi dia harus jujur juga di depan Pak polisi biar tahu. Jadi panggillah dia. Kemudian dia jujur lah, bilang ngaku semua. Dia bilangnya memang dia mau ambil motor ini. Jadi saya bilang ya sudah, kalau memang sudah jujur buat pernyataan saja, kalau tidak ulang lagi. Dan saya juga tidak mau dia tinggal dekat saya juga. Ya jangan di daerah Bekasi lah ya. Mungkin ya kalau mau keluar ya silahkan tinggal tempat lain gitu. Karena nanti jadinya penyakit juga di sini gitu ya. Oke, selanjutnya udah tuh dibikin surat pernyataan ya. Dibuat surat pernyataan. Tapi malam itu Pak polisi maunya
bilang ke saya mau ambil sekarang apa besok. Saya bilang sekarang saja. Nah setelah itu bilang mesti buat laporan apa dulu baru bisa ambil barang bukti kan. Jadi dia bilang oh besok jam 10 saja ketemu lagi di kantor polisi. Jadi jam 10 saya ke sana lagi baru ambil motor. Oh, oke. Tapi ambil motor itu motor tidak hidup juga, Pak. Mati. Iya. Karena udah lama nggak dihidupin ya, udah jadi, semingguan ya. Saya bawa lagi ke Tapi bensinnya masih dikit apa gimana? dikit. Jadi saya isi bensin tapi tidak hidup. Jadi bawa ke bengkel, perbaiki lagi. Tadi saya datang ke sini sudah bawa motor itu. Oke, tadi ada ya nanti di set lagi motornya. Oh, kalau motornya udah apa namanya? Udah kembali gitu ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya, Bang ya sudah kembali kayak gitu. Oke, Bang X ya. Ini mungkin yang membantu menangkap si Rangga ini dan otomatis kembali nih motor Bang X ini ke pangkuannya gitu. Kita berkat bantuan dari si penolong kita nih, boleh dibilang nih superhero nih, pahlawan nih Bang Haryanto ya, yang dari Subang ini. Mungkin Bang X mau ada pesan dan kesannya mungkin buat Bang Haryanto. Bang Haryanto, makasih banyak sudah bantu. Bang Ale juga. Ya, sama-sama Bang, kita banyak. semua ya saling membantu ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih juga ya buat kepolisian yang sudah ikut membantu juga gitu, dari kepolisian Polsek Pamanukan dan kepolisian Polsek Bekasi Selatan atas kerjasamanya yang baik. Jadi akhirnya semua terselesaikan dengan rencana yang sangat matang. Oke, nah selanjutnya si Rangga kita udah close case ya, kasus sudah ditutup. Intinya Bang X ini atau kita semua sama ya, mungkin kalau kita ngelihat kelakuan si Rangga memang nggak bisa susah gitu buat dimaafkan. Tapi balik lagi kita melihat sisi kemanusiaannya nih, karena di situ ada seorang anak bayi dan anak kecil, anaknya Rangga, yang mereka butuh bimbingan orang tua juga gitu. Dan kalaupun Rangga masuk penjara, si anak ini mau dikemanakan gitu. Dan istrinya juga kan nggak kerja. Ya memang kasihan banget kalau ngelihatnya. Tapi ya dari dulu sebenarnya saya juga udah kasihan tuh dari awal ketemu Bang. Bukan dari yang kemarin-kemarin. Kasihan banget ngelihatnya, makanya saya terima dia kerja di tempat saya gitu. Tapi ya nyatanya memang nggak ada perubahan. Saya udah berkali-kali ngomong sama si Rangga, gak berubah lu kayak gini. Lu nikmatin dulu dengan gaji lu yang seadanya ini gitu. Cukuplah buat makan sehari-hari kayak gitu. Tapi tetap gak mau berubah, masih. Setiap orang yang dia temui, dia pinjemin uang. Itu aja sih ke ini ya nipu sana nipu sini. Gak tahu, katanya KTP-nya ada gak sih? KTP Rangga? Iya. Ada. Asli ngeliat? Saya tidak lihat sih, saya dapatkannya dari Bang Ale. Oh iya, maksudnya fisiknya. Jadi kalau menurut si Mas Adit ya, KTP-nya itu ada di bidan, masih ditahan. Jadi motornya sama KTP aslinya itu katanya ditahan di bidan. Gitu sih kata Mas Adit. Bodong ya. Tapi ini ya iya, memang kita itu ya kasihan intinya dari semua orang yang kenal dia itu kasihan gitu. Tapi nih anak nih nggak tahu arti orang mengasihani dia itu. Jadi malah menjadi-jadi. Ini polisi aja kasihan loh sama lu nggak gitu. Sampai segitunya anak lu dibeliin makan. Lu selama hari di polsek itu dibeliin makan, susu, popok anaknya gitu. Jadi emang kasihan lihat anak lu, bukan karena lu. Waktu awal ketemu juga kalau orang lihat juga pasti kasihan, karena dia kan istrinya juga ikut, anaknya pas waktu itu masih
ada nangis yang anak yang laki-laki itu ada nangis kalau jauh jauh dari bapaknya langsung nangis. Iya. Ya, oke. Kondisi Rangga nih waktu ketemu itu gimana, Bang? Waktu terakhir hilang kan dia gemukan ya. Ya, kegemukan, perut Iya, dia buncit gitu waktu kan. saya ketemu itu pucat juga. Hmm. Ya, saya waktu itu ketemu yang di kantor polisi itu sempat marah-marah juga karena masih kesal juga tuh, tapi lihat kondisi anaknya yang bayi lagi itu Ya, jadi tidak tega. kasihan. Oke. Pesen saya mungkin suatu saat atau kapan sewaktu-waktu si Rangga atau istrinya Citra nonton video ini. Pesan saya sih cuma satu. Berubah Rangga, Citra, dan Citra juga sebagai istri harus berani gitu, harus berani ngomong ke si Rangga bahwa perbuatan lu ini salah kayak gitu. Terus si Rangga juga jangan emosian juga, hilangkan semua itu. Jadi berubah. Dari sekarang berubah. Jadi lebih baik lagi biar orang itu enak loh kalau bertemu sama orang-orang baik. Dan dari dulu nggak pernah mau berubah. Udah saya bilangin gitu. Jadi selama waktu ngontrak di samping Bang X ini gimana dia? Ya, waktu kemarin kan saya ketemu itu kan saya bilang kalau dari Bang Ale bilang dua bulan sudah tidak kerja, tapi kan waktu saya tanya bilang ada proyek, bilang itu saya sudah tidak kerja lagi, makanya saya ambil motor itu, dia bilangnya begitu. Jadi saya bilang memang kalau tidak kerja hanya dikontrakan saja ya mau bagaimana lagi, harus kerja. Saya juga di sini merantau, kita sama-sama merantau, tapi saya kerja supaya bisa makan, bisa bayar kontrakan. Dia bilang iya. Ya. Oke. Udah mungkin gitu aja ya Bang X ya. Terima kasih nih buat waktunya. Jadi motor ada di bawah ya, nanti kita ambil ya. Diambil aja, motornya udah ada kembali. Terus ada mungkin skotletnya udah dicabut Iya. ya sama si Rangga ya. Oh iya, waktu yang Scotland itu. Scotland itu kan dia yang bilang ke polisi, bilangnya dari pihak kepolisian di Pamanukan yang cabut. Oh, masih berbohong. Nah, dia bilang ke saya, dia yang cabut. Jadi Pak polisi, saya bilang, Pak, ini kan kalau bukan dia tidak mau curi kan tidak mungkin dia cabut itu stikernya. Pak polisi bilang, itu dari pihak polsek. Jadi saya kasih tunjuk lah video itu, video yang pernah dikirim itu. Ya. Ini Pak, ini video, Pak lihat saja. Ini waktu ditangkap ini kan tidak ada lagi. Jadi mulai yang itu yang Pak polisi bilang ya udah kalau mau lanjut ya kalau bisa, tapi kalau tidak punya hati nurani ya lanjut saja. Hampir Pak polisinya kena tipu. Jadi jangan, gua ngerinya Pak polisinya juga nih kena tipu juga loh. Kesian. Ya. Karena ya pinter, kalau buat ngomong sangat pinter, siapa aja bakal tipu gitu. Oke. Iya. Oke ya teman-teman, jadi udah tuntas juga ya kasusnya si Rangga dan sudah selesai semuanya. Jadi dari sini, dari cerita ini, dari video ini, teman-teman jangan lagi ada yang menanyakan tentang Rangga. Kita sudah tutup buku, udah nggak mau lagi berurusan dengan yang namanya Rangga. Jadi tolong komentarnya jangan minta hadirkan Rangga lagi atau kasusnya gimana. Jadi sampai sini kasusnya udah kita tutup. Udah stop sampai di sini, sampai video ini tayang. Oke, teman-teman ya, harap maklum. Jadi mohon maaf sekali lagi atas mungkin kesalahan dari kita atau kesalahan dari Rangga. Ya kita maklumin aja semuanya. Dan ini bukan karangan, ini semuanya adalah benar, real. Nah, terlepas dari ceritanya, kita semua nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada
pertanyaan tentang Rangga masih bisa kita ini ya, kita balas-balasin. Tapi jangan minta hadirkan lagi. Sampai jumpa. Oke, Bang Adi, terima kasih buat waktunya Bang Adi. Ya, sukses selalu Bang Adi dan tetap terapkan kebaikan dimanapun kita berada, Bang ya. Karena dengan kebaikan kita pasti akan ditolong sama Tuhan. Apapun agamamu, apapun kepercayaan kita, kalau kita baik sama sesama manusia, pasti akan dibantu sama Tuhan. Dadah.